Oke, baik. Selamat siang anak-anak Ibu. Selamat siang, Bu. Iya. Yang Bu. Sehat semua? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Ya. Iya, Ibu senang. Oh iya, bersamaan dengan ini, Ibu lihat di sini, Agung ada, Etika ada, Hermanus ada, Otorima ada, Tiurma ada, Rusmiati ada, semua ada. Terima kasih atas kehadirannya ya anak-anak Ibu. Nah, Ya, Bu. jadi Ya, Bu. kita mau masuk dalam materi kita, tapi ini pas sudah masuk ini kita dalam doa Angelus, dan itu sekaligus doa pembuka kita. Maka sekarang mari kita mengikuti doa Angelus. Sekarang semua kita buat tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ia menerima kabar dari malaikat Tuhan Bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataan. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging, Dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih anak-anak Ibu. Maka sekarang kita mau masuk ke materi kita, karena kamu sudah baru istirahat kan? Jadi pasti lebih semangat ya. Nah, ya Bu. Minggu yang lalu kita sudah masuk berbicara mengenai sifat-sifat gereja. Ada berapa sifat gereja anak-anak Ibu? 4, Bu. Ada 4, Bu. Oke, sama-sama dulu kita ulangi supaya materinya tidak terlupakan. Ayo, mulai. 1. Gereja yang satu. Gereja yang kudus. Katolik. Apostolik. Iya, masih segar semua ya anak-anak Ibu. Terima kasih. Nah, pada kesempatan ini kita masuk berbicara mengenai peran hierarki dan kaum awam dalam gereja Katolik. Nah, inilah materi kita sekarang anak-anak Ibu. Maka kita ada tujuan pembelajarannya, kita dimampukan mengenal apa itu hierarki. Terus memahami fungsi hierarki itu apa. Terus memahami tugas-tugas daripada hierarki itu. Nah, jadi tugas hierarki dengan kaum awam itu berbeda, begitu. Coba, nah itulah yang menjadi tujuannya berbicara mengenai hierarki. Maka penting sebagai orang Katolik, sebagai siswa kelas 11 harus mengenal apa itu hierarki. Jangan nanti hanya dilihat beda jubah pastornya, langsung kebingungan begitu. Jadi kita harus mengenal ya. Oke. Ya, Bu. Sekarang pertanyaan-pertanyaannya. Apa itu arti hierarki? Coba siapa yang tahu? Apa itu arti hierarki? Saya, Bu. Saya, Bu. Oke. Anak Ibu Etina dulu. Apa itu hierarki? Ya, terima kasih Bu. Hierarki artinya struktur kepemimpinan dalam gereja Katolik. Itu Bu. Iya, pintar sekali ya. Berarti
Etina ini memang sudah membaca terlebih dahulu materi kita. Makanya dia tahu. Coba dulu, anak saya Rusmiati. Sebutkan dulu susunan hierarki yang kamu ketahui. Paus, uskup, imam, dan diakon, Bu. Bu, boleh nambahi. Ya. Bu, saya kok tidak sependapat, boleh, Bu? Iya, silahkan. Anak Ibu Agung, kenapa, Nak? Kalau setahu saya itu uskup, pastor, sama diakon. Apakah itu salah, Bu? Oh iya, boleh juga itu. Tapi kita cara identik dia seperti apa yang dikatakan teman kita Rusmiati tadi. Nah itu sebenarnya golongannya di situ begitu sampai di uskup. Tapi ada pimpinan tertinggi kita. Ya nanti akan kita dalami. Memang si Agung ini terlalu pintar ini ya, langsung bertanya ke intinya begitu. Jadi dengan demikian kita mau mengetahui dulu, hanya sekedar mengetahui, begitu ya. Coba tadi yang sudah diutarakan anak saya Rusmiati ada 4 ya. Coba apa ada yang lain lagi? Masih ada, Bu, suster, frater, bruder, pengurus gereja. Apakah itu bagian dari hierarki kan, Bu? Iya, itulah kan. Nah, Hierarki tadi itu si Rusmiati itu sudah berbicara mengenai ada 4, tapi ditambahkannya lagi. Dia bilang bahwasannya ikut suster, bruder, frater, karena dilihat mereka terlibat dalam gereja, ataupun disebut dengan, nanti di kelas 3, di kelas 12 itu kita pelajari berbicara mengenai hidup membiara. Karena dilihat itu dalam hidup selibat, dikiralah itu ikut dalam hierarki. Nah, jadi kita harus bisa membedakan mana kaum awam, mana kaum hierarki ya. Nanti akan lebih diterangkan. Oke, setelah kita memasuki nanti anak Ibu Rusmiati, kita akan lebih mengetahui ya. Nah, ya, Bu. Coba anak-anak Ibu, apakah kamu mengenal pastor parokimu? saya kenal, Bu. Saya kenal, Bu. Kenal, Bu. Rusmiati Tempat saya kenal hanya nggak? 2, Bu. Kenal, Bu. Anak Ibu Agung Bu. kenal? Kenal. Ada 2, Bu. Ada 2. Pastor Iya. paroki? Iya. Itu pastor paroki dan rekan itu Agung. Oh, Pastor iya. paroki 1, Agung. Nampak kali si Iya. Agung ini nggak pernah ke gereja, Bu. Iya. Pastor kepala, Bu. Itu, Pastor kepala itu pastor Nah, parokinya itu 1, ya. ya. Agungnya. Pastor Oh, itu, Bu, paroki ya. itu juga sama ya anakku ya. Iya. Oke. Iya. Jadi untuk anak Ibu Agung diperhatikan ya supaya dipahami. Nanti ditanya orang jangan menjadi memalukan begitu ya nak ya. Ya, Bu. Oke, baik. Nah, terima kasih atas jawaban-jawaban yang tepat yang anak Ibu berikan. Sekarang kita akan masuk berbicara mengenai materi kita mengenai hierarki. Nah, di sini berkaitan dengan peranan hierarki itu terdapat dalam Konsili Vatikan kedua. Nah, ini di paket kita pun ada begitu. Jadi bisa dibuka paketnya. Di sana apa yaitu yang menjadi apa yang ditegaskan oleh Konsili Vatikan kedua, ya. Itu sampai kepada penggembalaan dengan pelayanan-pelayanan sakramen yang diberikan. Mau melihat di bawahnya sana kah? Jangan dibawa ke sini. Yang diberikan oleh para hierarki. Nah, jadi anak-anak Ibu, pada kesempatan ini kita akan melihat hierarki dalam gereja Katolik. Ya, Ya, Bu. Konsili mengajarkan bahwa atas penetapan ilahi para uskup menggantikan para rasul sebagai gembala gereja. Kepada mereka itu para rasul berpesan agar mereka menjaga seluruh kawanan tempat Roh Kudus mengangkat mereka untuk mengembalakan jemaat Allah. Itu bisa dilihat di Kisah Para Rasul. Di Kisah Para Rasul bab 20 ayat 28. Pengganti mereka yakni para uskup
dikehendakinya menjadi gembala dalam gerejanya hingga akhir zaman. Maksudnya itu, penetapan ilahi para uskup menggantikan para rasul sebagai gembala gereja ialah bahwa dari hidup kegiatan Yesus timbullah kelompok-kelompok orang yang kemudian berkembang menjadi gereja seperti yang di zaman sekarang. Nah, kita udah lihat sekarang, semakin berkembang gereja itu. Itu karena apa? Karena adanya hierarki, karena adanya umat. Jadi umat Allah dengan hierarki itu tidak terpisah. Tidak akan mungkin ada hierarki, tapi tidak ada umat Allahnya. Nah, maka dengan itu harus menjalin kerjasama yang baik. Nah, pada kesempatan ini kita harus mengenal bagian daripada hierarki itu. Apa itu hierarki gereja Katolik? Nah, tadi kita sudah mengetahui seperti apa yang dikatakan si anak Ibu Etina dengan Rusmiati. Nah, siapa tahu ada kawan anak-anak Ibu yang tidak pernah melihat uskup. Nah, inilah dia uskup kalau sudah berpakaian imamatnya. Begitu ya. Ini ada tongkatnya, ada topinya. Begitu. Beda dengan pastor ataupun romo ya. Nah, jadi sudah diperhatikan gambarnya, Nak? Sudah, Sudah, Bu. Bu. Pernah Bu. melihat begitu datang Topinya ke itu gereja namanya apa, masing-masing? Bu? Sudah. Bu, Pernah, topinya Bu. itu namanya apa, Bu? Iya, Nak? Topinya itu namanya apa, Bu? Topi apa? Topinya uskup ini? Ha-ah. Ya, coba siapa yang tahu anak-anak Ibu? Yang anak-anak Miss Dinar? Mas Kalau Jo. menurut saya, Bu, itu merupakan tahtahnya bahwa dia berkedudukan sebagai uskup, Bu. Oh, itu artinya. Coba ini si Agung mau mengerjain ini. Nanya kawannya. Coba Agung pasti tahu ini. Dia itu mau belajar sebenarnya. Ngasih tahu sama kawannya. Kalau topi uskup ini apa namanya? Ayo Agung, apa nama topi uskup ini? Tahu saya itu mitra, Bu. Mitra. Iya pintar. Ini udah tahu bertanya lagi. Memang si Agung ini ya. Tadi Oke. saya browsing. Bu. Ah, Saya Jadi browsing, Bu, tadi. teman-teman lain menjadi tahu ya, yang nggak tahu menjadi tahu. Terima kasih juga anak Ibu Agung. Ya, memang anak Ibu Agung ini di situ pintarnya, di situ bandelnya ya. Jugulnya. Iya, Bu. Oke. Nah, maka hierarki itu yang sudah jelas kita kenal tadi. Nah, dari susunan terendah itu dia diakon. Terus apa tadi Agung? Imam, Imam. uskup. Uskup. Nah, di atas uskup ini tapi tidak dimasukkan karena kesamaannya, ya. Karena kesamaannya. Itu sebenarnya sama. Apa itu tadi, Agung? Paus, Bu. Paus, Bu. Nah, itu salah itu. Itu Apa? Sri Paus itu sudah pimpinan tertinggi. Nah, itu sudah menjadi apa? Oke, sekarang di bawah Paus tapi tidak tergolong dia dalam nama atau tidak disebut dia dalam namanya. Kardinal. Apa itu? Kardinal. Iya, pintar kardinal. Terima kasih. Nah, sekarang kita kaitkan hierarki itu berbicara mengenai ajaran-ajaran kitab suci tentang panggilan dan pilihan Tuhan yang menjadi gembala umat. Nah, setelah ini nanti kita akan menonton video bagaimana cara pemilihan daripada Sri Paus itu. Sekarang coba dulu, sama-sama dulu kita melihat ini kutipan kitab suci Yohanes bab 21 ayat 15 sampai 19. Coba anak Ibu Otorima baca yuk. Ya, Bu. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku.
Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih anak Ibu Otorima. Nah, inilah tentang penggembalaan. Jadi nanti dari video ini yang akan Ibu tunjukkan, kita akan melihat, oh ternyata banyak para kardinal, ternyata banyak uskup. Jadi tidak hanya seperti yang di pola pikir kita, hanya satu uskupnya. Nah, misalkan Keuskupan Agung Medan hanya satu, tidak begitu. Nah, ini ada apa? Sekarang kita saksikan dulu videonya, bagaimana cara pemilihan Sri Paus. Kemudian dia berdiri dan mengucapkan doa cinta. Tentu, terus menang. Tidak semua kardinal sendiri yang hadir selesai mengalihkan suara mereka. Kemudian akan dilanjutkan dengan pengumuman dan pengumuman suara yang dilakukan oleh 3 kardinal muda yang dipilih sebelumnya. Jika ada 2/3 kardinal yang hadir, memilih calon yang sama. Namun, jika penghitungan suara belum mencapai 2/3 dari jumlah kardinal yang ada, maka akan diadakan pasangan pengambilan suara kembali. Lalu, sesuai dengan aturan baru dari tahun 2019, jika penghitungan suara sudah melebihi 30%, luar biasa saudara-saudara, maka bisa sampai 9 kali karena memang harus melalui terpilih. Maka sebelum dan mendapatkan suara terbanyak akan secara otomatis menjadi calon yang harus dipilih kardinal selanjutnya. Dan juga itu akan kehilangan hak suara mereka. Tidak kurang ya saudara-saudari. Jika tidak terpilih baru, maka kali itu akan ditanyakan kepanggilannya. Jika calon itu menyetujui, Oke, anak-anak Ibu. Masih mendengar Ibu? Masih, Iya, Bu. Oke. Nah, tadi sudah menyaksikan video tentang pemilihan siapa? Bapak Paus. Paus, Bu. Iya, tentang pemilihan Sri Paus. Jadi secara singkat Ibu terangkan sedikit lagi berbicara mengenai pemilihan Sri Paus itu. Nah, dia itu dipilih dari para kardinal yang sudah berusia 80 ke atas. Jadi di bawah 80 ke atas itu tidak diperbolehkan. Nah, maka dengan demikian mereka itu dipilih. Sebelum tidak memilih seperti misalkan untuk OSIS, seperti memilih presiden, bahkan kepala MPR dan lain sebagainya, pakai sogok. Ini tidak. Itu murni. Jadi sebelum memulai, itu dimulai dengan perayaan Ekaristi. Jadi dengan perayaan Ekaristi itu semua sistem pemilihannya, tadi seperti yang dikatakan video tadi, menyatakan bahwa akan diturunkan keamanan. Bahwasannya tidak ada yang bicara di situ. Semua hening. Dan diyakini bahwa pemilihan itu dengan karya Roh Kudus, dan akhirnya suara yang dikumpulkan itu setelah sudah dilihat, itu dibakar. Dan itu akan terlihat jelas dengan kongklat itu yang sudah dimasukkan dengan pendupaan, kertasnya dibakar, akan terlihat jelas itu asap. Asap putih, asap hitam, begitu. Nah, itulah sistem pemilihannya. Nah, anak-anak Ibu sekarang sudah semakin paham ya bagaimana pemilihan para Sri Paus itu. Nah, jadi
yang tidak terpilih kembali juga menjadi kardinal, tetapi mereka, para kardinal inilah yang menjadi penasehat kepausan, sekretaris, bendahara, dan lain segalanya yang membahas bagian-bagian penugasan daripada Sri Paus. Nah, untuk itu sekarang kita perlu mengetahui bahwa tugas daripada Sri Paus ini adalah sebagai pimpinan Gereja Katolik sedunia. Jadi apa yang terjadi di Vatikan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Sri Paus terjadi juga bahkan ke pelosok-pelosok seperti di daerah kami Samosir ini. Nah, juga kalau uskup tugasnya itu adalah pemersatu umat. Nah, imam tugasnya itu adalah membantu ataupun perpanjangan tangan uskup. Nah, maka imam inilah, romo ini yang di stasi, dia yang di paroki, dan lain sebagainya. Jadi perpanjangan tangan. Sedangkan diakon, dia itu bertugas atas perintah daripada uskup, hanya karena diakon itu masih menerima imamat berkat sementara sebelum ditahbiskan, maka diakon itu melaksanakan tugas yang diperbantukan oleh uskup dengan perpanjangan tangan juga kepada pastor paroki. Nah, jadi anak-anak ibu sekarang sudah mengetahui bagian-bagian daripada hierarki itu. Nah, coba anak-anak ibu sekarang bawa kitab suci kan? Bawa, Bawa, Bu. Bu. Iya, coba. Karena tadi didasari daripada kutipan itu tentang penggembalaan. Nah, karena udah itu silahkan coba dulu. Tadi minggu yang lalu sudah ada kelompoknya berdua-dua kan? Sekarang coba. Sekarang digabung menjadi 2 kelompok ya. Oke. Di kelompok itu dibahas, kita ulas lagi kembali dengan bacaan tadi. Tentang ini di kelompok 1, Yohanes bab 21 ayat 15 sampai 19. Sedangkan di kelompok 2 itu membahas berbicara mengenai Matius bab 28 sampai 20. Juga kisah para rasul bab 20 sampai 28. Oke, sebentar itu dibicarakan dulu di kelompok. Oke. Nah, anak-anak ibu, waktunya 15 menit tadi sudah ada di kelompok, itu biar aja dulu di catatannya. Nah, nanti itu akan membuat persentase, ya. Itu akan membuat persentase. Akan kamu presentasikan di depan kelas. Maka berhubung dengan waktu kita supaya jangan terhalang nanti waktu pulang, nanti bel berbunyi, anak-anak nggak konsentrasi lagi, padahal masih ada. Jadi minggu depan masih tetap ini materi kita tentang ajaran berbicara mengenai hierarki dengan kaum awam ini akan lebih kita pahami nanti sampai kepada kaum awamnya. Nah, jadi anak ibu setelah sudah kamu diskusikan itu bersama, nanti akan kamu apakan di depan, presentasikan di depan. Begitu ya anak-anak ibu ya? Paham maksud ibu kan? Iya, Bu. Nah, oke, baik. Nah, maka dengan demikian sekarang ibu akan memberikan kesimpulan bagian daripada berbicara mengenai hierarki. Ajaran gereja tentang hierarki dalam gereja Katolik itu mengembangkan, itu senantiasa mengembangkan umat Allah. Karena ada hierarki, maka ada umat Allah. Begitu. Jadi bersamaan. Maka ini semua adalah tuntutan karya Allah. Nah, anak-anak ibu, tadi kita sudah berbicara siapa saja itu yang disebut hierarki. Nah, itu mulai dari Sri Paus, uskup, imam, diakon. Nah, dan
tugasnya tadi sudah diketahui apa tugas pastor, apa tugas diakon, apa tugas Sri Paus, begitu ya. Oke, dengan demikian maka Ibu akan minta tolong kepada kalian akan melakukan wawancara. Itu nanti penugasannya. Oke? Tugas wawancara akan Ibu kasih. Nah, dengan demikian berakhir pertemuan kita. Silakan anak Ibu Agung tutup doa dengan doa pertemuan kita. Terima kasih Ibu, dalam nama Bapa dan Putra Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Oke, selamat siang anak-anak Ibu. Selamat Selamat siang, siang Bu Ibu. Tiominar.